Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Kami mengajak untuk mengikuti sejenak pendalaman firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Ajarlah Kami Berdoa. Ajarlah kami berdoa. Satu kali Yesus sedang berdoa. Kemudian murid-muridnya menunggu. Setelah selesai berdoa, murid-muridnya berkata, "Ajarilah kami berdoa." Seperti murid-murid Yohanes yang diajar berdoa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah biasa berdoa. Bahkan anak kecil pun bisa berdoa walaupun dengan kata-kata yang sederhana. Sebenarnya doa tidak harus dengan kata-kata yang fasih, kata-kata yang indah ataupun bertele-tele. Karena Tuhan tahu, Tuhan sudah mendengar sebelum doa itu diucapkan. Bahkan Tuhan memberikan jawaban atas permohonan doa kita. Nah, saat ini kita mempelajari buku Mazmur. Buku Mazmur yang disebut juga kitab doa. Artinya buku Mazmur menjadi pola doa atau contoh kita berdoa. Nah, pemazmur menuliskan banyak ungkapan. Ada mazmur ratapan pada waktu kesusahan, pada waktu menderita, pada waktu mendapat tekanan. Ada juga mazmur mengenai ucapan syukur. Merasa bisa diberkati Tuhan, merasa lolos dari bahaya. Ucapan syukur, tetapi juga ada ucapan atau pemazmur mengatakan kekecewaan, amarah, ya. Dan juga pemazmur mengungkapkan rasa penyesalan atas dosa-dosa dan pertobatan, dan masih banyak ungkapan-ungkapan yang lain oleh pemazmur. Bagi kita, kalau kita sedang mengalami bersyukur, ucapan sukacita, bacalah buku Mazmur mengenai ucapan syukur, mengenai sukacita. Kalau kita sedang mengalami tekanan, penderitaan, kesusahan, bacalah Mazmur ratapan. Ataupun kekecewaan, bacalah Mazmur hal-hal yang mengenai kekecewaan. Nah, minggu ini kita belajar dari 4 pasal buku Mazmur, yaitu Mazmur pasal 44, Mazmur pasal 22, Mazmur pasal 13, dan Mazmur pasal 60. Temanya tentang kesulitan, tentang penderitaan, tentang kesusahan. Nah, pemazmur mengungkapkan kesusahannya. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 44 ayat 10. Mazmur 44 ayat yang ke-10. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Di dalam Mazmur 60, hal yang sama dikatakan. Mazmur 60 ayat yang ke-3 dan 5. Pemazmur mengungkapkan demikian. Ya Allah, Engkau telah membuang kami
menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Ayat 5, Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Ya. Ini hal yang wajar. Kalau kita merasakan kesusahan, sedang tidak baik-baik, maka kita merasa ditinggalkan Tuhan. Ya. Mazmur juga mengatakan demikian. Mazmur pasal 22 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 22 ayat 2 dan 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Pada saat-saat yang tidak kita harapkan, kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Ini kata-katanya seperti yang Yesus ucapkan di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kita akui bahwa kadang-kadang perasaan itu muncul dalam diri kita. Ditinggalkan oleh Allah. Kemudian berlanjut timbul pertanyaan. Mengapa? Mengapa saya mengalami ini Tuhan? Mengapa saya sudah setia, saya sudah melayani, tetapi tetap saya mengalami masalah seperti ini? Mengapa Tuhan? Atau berapa lama Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Mengapa dan berapa lama? Ini wajar bagi kita. Kita akui. Tapi ingat, seperti Ayub, waktu dia menderita, dia ingin berperkara dengan Allah. Dia ingin buka-bukaan dengan Allah, kenapa saya mengalami seperti ini? Apa salahku? Saat-saat seperti ini, kita perlu introspeksi. Saat-saat hal-hal yang tidak baik menimpa kita, kita perlu introspeksi. Siapa diri kita ini? Mazmur 22 ayat 7 dan 8. Mazmur 22 ayat 7 dan 8. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Akhirnya Ayub menyadari dirinya bahwa dia tidak pantas, bukan tandingannya dengan Allah. Mau berperkara dengan Tuhan. Allah adalah maha besar, adalah maha kuasa, Allah maha adil, dan Allah maha kasih. Maka dia akan memulihkan atau menyelesaikan penderitaan Ayub. Nah, di dalam saat-saat seperti itu, Mazmur mengajarkan apa yang perlu kita buat. Mazmur 44 ayat 18 dan 19. Mazmur 44 ayat 18 dan 19. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau.
dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun berat penderitaan kita, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia, lakukan perintah-Nya. Dan kita tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dan bila pertolongan itu datang, penyelamatan itu tiba, pujilah Allah. Mazmur 13 ayat 6. Mazmur 13 ayat 6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Habis gelap, terbitlah terang. Tidak senantiasa kita akan dirundung oleh kesusahan, penderitaan, dan masalah. Tuhan memberikan jalan yang terbaik, memberikan sesuatu yang di luar pikiran kita, dan kita memuji Tuhan, menjadi saksi baginya. Semoga Tuhan memberkati dengan pendalaman sekolah sahabat kita. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat pemazmur yang menceritakan tentang penderitaan, kesusahan yang dialami. Dan pemazmur mengajarkan agar kami tetap setia, tetap melakukan perintah-Nya, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Ya Tuhan, terpujilah untuk kasih setia-Mu. Memberkati kami semua, anggota jemaat Yosodipuro, selalu di dalam kasih perlindungan Tuhan. Mohon ampun dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.